sore, jumpa lagi dalam Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kita akan belajar tentang komitmen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, komitmen artinya adalah perjanjian, keterikatan atau kontrak. Komitmen ini dibutuhkan dalam segala aspek hidup kita. Komitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan. Komitmen dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tetapi khusus hari ini, kita akan belajar komitmen kita kepada Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah membuat perjanjian yang kekal dengan kita. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi ini adalah dari pihak Allah, bahwa Allah mengikat perjanjian yang kekal dengan kita. Kalau menurut almarhum Bapak Gembala, ini adalah unbreakable covenant. Jadi perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, bahwa Dia akan menjadi Allah kita dan Allah keturunan kita selama-lamanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dari pihak kita? Seharusnya kita juga berkomitmen bahwa kita akan percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan ikut Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan tetap percaya menyembah Tuhan tanpa syarat. Kalau kita belajar contoh-contoh dari Alkitab, saya akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan buka di dalam Daniel pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita sangat mengenal cerita ini. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, mereka katakan, seandainya Tuhan tidak bisa menolong kami, Tuhan tidak menolong kami tetap akan menyembah kepada Tuhan. Demikian pula dengan Daniel. Dia tetap menyembah kepada Tuhan sekalipun ada ancaman akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita lihat pembelaan Allah kepada orang-orang yang berkomitmen kepadanya. Kemudian ada contoh lagi dari Ayub. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ini adalah perkataan Ayub kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dia berkomitmen. Dan dia katakan, apapun yang dia terima dari Allah, apakah itu yang baik ataukah itu yang buruk, dia akan tetap percaya dan menyembah kepada Allah. Ayub berkomitmen kepada Allah. Dan kita lihat Allah membela Ayub, Allah memulihkan Ayub secara luar biasa. Dan kita percaya, tentu tidak ada maksud atau rencana Allah yang buruk atau yang jahat terhadap kita. Kita ingat Yeremia 29 ayat 11 katakan, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita pegang janji firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Saya berharap ayat ini adalah pernyataan hati kita di hadapan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Ayat 38 kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Biar sore hari ini kita mau katakan, sekali saya percaya Yesus, sampai mati kita akan percaya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.